Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam channel ini. Kita melanjutkan murojaah kita terkait kitab Matan Al-Jurumiyah ya, atau membahas tentang ilmu nahwu. Kita pada kesempatan kali ini sudah masuk kepada babu marfu'atil asma'i ya, bab menerangkan tentang isim-isim yang dibaca rafa. Langsung saja kita mulainya sahabat-sahabat ya, dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'irin. Babu marfu'atil asma'i ay hadza babun fi bayani marfu'atil asma'i. Bab ini menerangkan tentang isim-isim yang dibaca rafa. Al-marfu'atu, adapun isim-isim yang dibaca rafa, sab'atun, ada 7. Ya. Wahia, ya, 7 itu apa saja? Al-fa'ilu, yang pertama fa'il, atau bisa disebut dengan subjek atau pelaku. Ya, contoh misalkan Andi makan. Nah, berarti fa'ilnya adalah Andi, seperti itu. Wal maf'ulu, yang kedua adalah maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau bahasa lainnya naibul fa'il, yang artinya adalah pengganti fa'il, yang mana maf'ul ini menempati kedudukan fa'il. Contohnya gini, Andi dimakan ya, Andi dimakan. Nah, Andi ini karena secara makna dia terkena pekerjaan atau penderita, sedangkan yang namanya penderita itu kan adalah objek. Namun di sini Andi ini kedudukannya menjadi naibul fa'il ya. Naibul fa'il adalah pengganti daripada fa'il, seperti itu, maf'ul yang menggantikan fa'ilnya. Nah, dan naibul fa'il itu hukumnya sama, termasuk marfu'atul asma ya, isim-isim yang dibaca rafa, seperti itu sahabat-sahabat. Kemudian yang ketiga wal mubtada'u, mubtada. Mubtada ini merupakan permulaan dalam sebuah kalam. Contoh misalkan ya, ada alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdu ini sebagai mubtadanya, atau zaidun qaimun ya, zaid ini sebagai permulaan kalamnya, seperti itu. Nah, itu wajib dibaca rafa karena termasuk isim-isim yang dibaca rafa. Kemudian yang selanjutnya wa khobaruhu, dan khobarnya mubtada. Nah, khobar ini sama dibaca rafa karena selalu bergandengan atau beriringan dengan mubtada. Dan khobar ini tugasnya atau fungsinya adalah menjelaskan daripada mubtada itu sendiri. Contoh gini, Zaidun qaimun, Zaidun, adapun Zaid. Nah, kalau belum ada khobar belum jelas, makanya didatangkan khobar. Qaimun adalah orang yang berdiri, seperti itu. Selanjutnya wa ismu kana, dan isimnya kana, wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya kana. Nanti ada penjelasannya sahabat-sahabat. Wa khobaru inna, kemudian khobarnya inna, wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya. Selanjutnya wattabi'u, dan isim yang ikut lil marfu'i, kepada isim yang dibaca rafa, atau isim yang mengekor kepada isim yang dibaca rafa. Wa huwa, adapun attabi'u lil marfu', atau isim yang dibaca rafa, isim yang ikut kepada isim yang dibaca rafa, itu arba'atu asya'a, ada 4 macam atau 4 perkara. Yang pertama an-na'tu, na'at. Yang kedua wal atfu, atof. Yang ketiga wat taukidu, taukid. Dan yang keempat adalah wal badalu, badal. Nah, nanti istilah-istilah ini sahabat-sahabat ya, semuanya akan dijelaskan, ada babnya masing-masing. Jadi sahabat-sahabat, untuk saat ini dalam bab ini tugasnya adalah hanya menghafal saja dulu.
Isim yang dibaca rafa itu ada 7, 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar, 5 isim kana dan saudara-saudaranya, dan seterusnya. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Baik, saya jelaskan rinciannya bahwa marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rafa itu ada 7. Yang pertama adalah al-fa'ilu, pelaku. Yang kedua adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Yang ketiga adalah al-mubtada'u, permulaan kalam. Yang keempat adalah al-khobaru, penjelas daripada mubtada. Kemudian selanjutnya ada ismu kana wa akhwatuha, isimnya kana dan saudara-saudaranya. Kemudian khobaru inna wa akhwatuha, khobarnya inna dan saudara-saudaranya. Lalu at-tabi'u, isim yang ikut lil marfu'i, kepada isim yang dibaca rafa. Kemudian at-tabi'u lil marfu' ini terbagi 3. Yang pertama ada na'at, yang kedua ada atof, yang ketiga ada taukid, kemudian yang keempat adalah badal. Mohon maaf ya, tadi berarti dibagi 4 at-tabi'u lil marfu' ini. Nah, silakan sahabat-sahabat hanya perlu menghafalkan ini dulu, nama-namanya ini, istilah-istilah ini. Adapun untuk penjelasan secara rincinya nanti akan ada babnya tersendiri. Oke, kita lanjut sahabat-sahabat ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fa'il ini. Ya, rincian daripada fa'il. Yaitu babul fa'il. Ai hadza babun fi bayanil fa'il. Bab ini menerangkan tentang fa'il. Ya. Al-fa'ilu, adapun fa'il, huwa ya fa'il itu al-ismu al-marfu'u. Kalimat isim yang dibaca rafa', al-madhkuru yang disebutkan, qablahu sebelumnya, apa yang disebutkan, fi'luhu pekerjaannya. Jadi fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Penjelasan ini adalah contoh dalam bahasa kita, misalkan gini. Ketika ada subjek, maka sudah disebutkan dulu pekerjaannya atau kata kerjaannya. Kalau dalam bahasa Arab, contoh, Andi makan. Berarti fiilnya itu makannya, ya. Nah, namun dalam bahasa Arab itu fiil dulu didahulukan. Misalkan gini, makan Andi, kayak gitu. Maka makannya menjadi fiil, kemudian Andinya menjadi fa'ilnya. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Kemudian fa'il itu huwa ala qismaini. Fa'il terbagi 2 bagian atau 2 macam. Zahirin, yang pertama ada fa'il zahir, artinya fa'ilnya adalah lafadznya terlihat. Yang kedua ada wamud marin, ada fa'il berbentuk isim domir atau kata ganti. Ya, nanti ada penjelasannya lebih rinci sahabat-sahabat. Fadzahiru, maka adapun fa'il isim zahir, yaitu nahwu qauluka qama zaidun. Qama telah berdiri, zaidun zaid. Wa yaqumu, dan akan berdiri atau sedang berdiri, zaidun zaid. Wa qama, dan telah berdiri, az-zaidani, 2 zaid. Wa yaqumu, sedang atau akan berdiri, az-zaidani, 2 zaid. Wa qama, dan telah berdiri, az-zaiduna, beberapa zaid. Wa yaqumu, dan sedang atau akan berdiri, az-zaiduna, beberapa zaid. Wa qama, dan telah berdiri, ar-rijalu, beberapa laki-laki. Wa yaqumu, dan akan berdiri atau sedang berdiri, ar-rijalu, beberapa laki-laki. Wa qamat, dan telah berdiri, hindun, hindun. Wa taqumu, hindun, dan sedang atau akan berdiri, hindun, hindun. Nah, untuk penjelasannya gini sahabat-sahabat, bahwa fa'il itu ya adalah pengertiannya yang pertama, huwal ismul marfu'u madhkuru qablahu fi'luhu. Isim yang dibaca rafa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, satu itu. Yang kedua, wujubur raf'i. Fa'il ini sifatnya wajib dibaca rafa. Adapun alamatnya menyesuaikan bentuk daripada kalimat itu. Apakah isim tasniyah, apakah jamak taksir, jamak muannas salim, ya tergantung daripada bentuknya. Nanti alamat rafa'nya ya beda-beda, tergantung bentuknya. Ya, makanya kan saya pernah ingatkan sahabat-sahabat harus dulu harus lebih memahami ya tentang bab i'rab itu. Sehingga pada bab-bab selanjutnya, termasuk bab ini, sahabat-sahabat sudah bisa ada bayangannya, ya. Sudah terbayang gitu, sudah ada gambaran. Ya. Kemudian yang ketiga, wuqu'u ba'dil fi'li. Wuqu'u ba'dal fi'li. Ya.
Fa'il ini letaknya setelah fi'il kalau dalam bahasa Arab. Kemudian fa'il itu terbagi dua. Ada fa'il namanya zahir. Fa'ilnya itu terlihat ada lafadznya. Kemudian ada mudmar. Ya, fa'ilnya berbentuk isim dhamir. Sekarang yang fa'il isim zahir ini contoh-contohnya. Ya, saya rincikan. Nah, ini lanjutannya sahabat-sahabat ya. Saya rincikan. Nah, di sini koma zaidun. Koma ini deretan yang kata kerjanya itu kata kerja lampau atau fi'il madi ya. Koma zaidun, telah berdiri zaidun zaid. Nah, ini zaid ini adalah kedudukannya jadi fa'il yang mana wajib dibaca rofa. Rofanya menggunakan dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian sebelah sininya ini merupakan fi'ilnya berbentuk isim atau fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilalui atau akan dilalui. Contoh, yakumu zaidun, sedang atau akan berdiri zaidun zaid. Nah, zaid ini kedudukannya jadi fa'il. Yang mana fa'il itu kan syaratnya wujub raf'i. Wajib dibaca rofa. Nah, rofanya menggunakan dhammah karena dia isim mufrad. Untuk contoh-contoh selanjutnya, saya rasa sahabat-sahabat sudah bisa mengartikan sendiri ya. Kemudian di sini wa mudmaru. Adapun fa'il isim dhamir nahwu qauluka darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba, daraba, darabat, wa daraba, wa darabu, wa darabna. Rinciannya sebelah sini bahwa isim dhamir, fa'il isim dhamir itu ada 3 macam. Yang pertama ada mutakalim ya. Artinya mutakalim itu yang berbicara. Ya. Kata ganti untuk orang yang berbicara berarti saya atau kami. Nah, contohnya di sini. Darabtu, saya telah memukul. Nah, tu di sini kedudukannya menjadi fa'il. Fa'ilnya bentuknya isim dhamir ya, karena saya kan anak isim zahirnya. Anaknya tidak disebutkan di sini seperti itu. Namun menggunakan kata ganti ya atau isim dhamir, dan isim dhamir perlu diketahui sahabat-sahabat sifatnya adalah mabni. Mabni itu artinya adalah tetap ya, dia tidak akan berubah. Tetap tu seperti itu. Contoh lainnya, darabna, kami telah memukul. Fa'ilnya adalah na, kami. Ya, ini yang dimaksud dengan isim dhamir, fa'il isim dhamir mutakallim. Kemudian yang kedua ada mukhatab. Mukhatab ini adalah kata ganti untuk lawan bicara, ya, yang diajak bicara. Ya. Contohnya adalah darabta, kamu telah memukul. Nah, kamu ini adalah mukhatab, menjadi lawan bicara. Dan kedudukannya menjadi fa'il. Fa'il isim dhamir. Dhamir yang mukhatab. Yang kedua, darabti, kamu perempuan telah memukul. Yang ketiga, darabtuma, ya, kalian berdua laki-laki atau kalian berdua perempuan telah memukul. Darabtum, kalian semua laki-laki telah memukul. Darabtunna, kalian semua perempuan telah memukul. Nah, ini yang disebut dengan fa'il isim dhamir yang mukhatab atau diajak menjadi lawan bicara. Yang ketiga adalah ghaib. Ya, mudmarnya ini ghaib bentuknya. Ghaib ini adalah kata ganti untuk orangnya itu tidak ada. Ya, kalau dalam bahasa kita misalnya gini, nya, ya, dia, kemudian mereka, ya, mereka berdua. Nah, itu merupakan kata ganti yang ghaib, yang tidak ada orangnya. Ya. Contohnya di sini, doroba, dia laki-laki satu telah memukul. Nah, dia ini kan ghaib. Ya. Kita ngomong dia, dianya nggak ada orangnya di situnya, gitu loh. Makanya disebut ghaib. Dia laki-laki satu telah memukul. Yang kedua, dorobat, dia perempuan satu telah memukul. Kemudian doroba, dia dua laki-laki telah memukul. Dorobu, mereka laki-laki banyak telah memukul. Dorobna, ya, mereka perempuan banyak telah memukul. Nah, ini sahabat-sahabat penjelasan terkait fa'il ya, sahabat-sahabat ya. Silakan sahabat-sahabat dipahami, dihafalkan sehingga
dalam menyerap, mempelajari ilmu nahwu ini bisa maksimal dan ada hasilnya, sehingga bisa dipraktekkan ketika kita hendak membaca kitab yang memang tidak ada harokatnya, ataupun ingin mengartikan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW dengan ilmu nahwu ini. Karena ilmu nahwu ini termasuk ilmu alat, insya Allah kita bisa mengkaji ya kitab Allah, Al-Quran, dan juga hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat, untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Apabila ada manfaat, alhamdulillah, semuanya mutlak dari Allah. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Itu karena diri saya pribadi, ya, datangnya dari saya pribadi, karena saya hanyalah manusia biasa yang masih belajar. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, berbagi ilmu. Insya Allah kita saling memanfaatkan ya satu sama lain. Dan nanti di akhirat kita akan memetik buah daripada saling memanfaatkan ini. Tentunya memanfaatkan dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.